Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya tentunya di channel Gagal Sarjana. Nah, jadi di sini kita akan bedah 3 perilaku yang menyebabkan ya untuk akun kita itu terkena pelanggaran KTA ataupun keaslian konten terbatas ya. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman pernah mengalami yang namanya adalah pelanggaran konten tidak asli ya. Dan ketika kita berulang kali ya sudah melakukan pelanggaran yang sama, jadi tentu biasanya Facebook itu akan memberikan sebuah teguran, dan biasanya ya fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan itu bisa dinonaktifkan. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk iklan in-streamnya merah, kemudian juga iklan overlay-nya juga merah. Nah, kenapa ini terjadi? Ini karena terjadi pelanggaran berulang untuk di keaslian konten terbatas ya, ataupun merupakan mengupload video yang kurang editingnya kurang lebih kreatif teman-teman ya. Dan yang kedua, yakni adalah konten tidak asli ya ataupun keaslian konten terbatas ini bisa berdampak untuk fitur monetisasi yang sudah kita dapatkan bisa dinonaktifkan dan berlogo merah seperti ini. Ya, jadi ini terindikasi untuk sebuah konten yang melakukan sebuah re-upload ya. Jadi ketika kita mengupload untuk video yang bukan konten asli kita, maka akan terdampak yang namanya adalah pelanggaran konten tidak asli, dan yang kedua adalah original konten terbatas. Dan ketika keduanya itu sudah kita lakukan dan juga terkena pelanggaran berulang, maka biasanya dari Facebook sendiri di sini akan memberikan sebuah peringatan. Jadi untuk iklan in-streamnya berlogo merah seperti ini, dan artinya untuk fitur monetisasinya dinonaktifkan ya. Jadi ketika iklan in-stream di sini juga ada iklan overlay ya, dinonaktifkan seperti ini, artinya ya video kita itu nggak akan muncul iklan dan nggak akan bisa mendapatkan penghasilan ya. Nah, jadi keaslian konten terbatas, dan jika langsung dinonaktifkan seperti ini, biasanya pemilik dari videonya itu mengeklaim video kita ya, ataupun kita merupload untuk video orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang terkadang ketika kita re-upload ya, itu memang untuk pemilik hak cipta itu memang ada yang menerima ya, tetapi harus berbagi pendapatan ya. Nah, tetapi tidak semua pemilik hak cipta ya itu menerima untuk kontennya di re-upload ulang ya. Jadi ketika mereka mengeklaim ya seperti inilah dampaknya ketika kita berulang kali melanggar konten tidak asli, dan juga di sini masuk di bagian dari original konten terbatas. Alhasil fitur monetisasinya dicabut ataupun dinonaktifkan seperti ini. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke Facebook ya. Oke, jadi memang untuk saat ini banyak sekali yang mengeluhkan tentang pelanggaran untuk di Facebook ya. Jadi sebenarnya untuk pelanggaran sendiri untuk di Facebook profesional ya, itu sebenarnya juga terhubung dengan halaman fanspage kita. Ya, bisa jadi Facebook profesional kita aman, tetapi halaman kita yang bermasalah itu juga bisa berpengaruh, teman-teman ya. Jadi di sini juga saya sudah masuk ke bagian dari Facebook saya. Ya, di sini ada 87.000 jangkauan, 120 postingan yang sudah saya bagikan ya. Dan di sini kita akan bedah 3 perilaku yang menyebabkan ya untuk konten kita itu terkena pelanggaran keaslian konten terbatas ataupun konten tidak asli. Nah, kita akan bedah di video kali ini. Oke, jadi terkhusus buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di Facebook profesional maupun halaman fanspage, itu sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek di playlist saya, itu sudah saya bahas dari awal tentang bagaimana kinerja dari Facebook profesional dan juga halaman fanspage ya. Itu sudah saya siapkan ya di bagian dari channel saya. Teman-teman bisa beli di bagian playlist, nanti akan muncul untuk belajar Facebook profesional dari awal dan bagaimana sih sistem kinerjanya. Nanti teman-teman bisa dicek saja buat yang belum tahu tentang kinerja di Facebook profesional. Ada monetisasi iklan in-stream, monetisasi reel, dan juga fitur monetisasi bonus serta monetisasi langganan dan juga siaran langsung ya.
Nah, oke, jadi ada 3 perilaku ataupun 3 hal yang menyebabkan kenapa sih akun kita itu terkena pelanggaran keaslian konten terbatas. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masuk ke bagian Google Chrome dan teman-teman masuk di bagian pedoman konten dengan keaslian terbatas di Facebook ataupun pusat bantuan dari Meta Facebook ya. Nah, di sini ada 3 perilaku utama ya, ada 3 perilaku utama sebuah halaman. Jadi halaman ini fanspage ataupun profil, yakni Facebook profesional kita. Yang pertama adalah yang menyebabkan untuk keaslian terbatas ya. Jadi yang pertama adalah editorial terbatas, artinya kita mengedit kurang kreatif. Di sini sudah dijelaskan halaman atau profil ya memposting video yang tidak direkam atau direproduksi sendiri dengan peningkatan yang kecil, tapi tidak berarti di sini inilah yang menyebabkan konten kita terkena pelanggaran ya. Jadi sebuah video yang tidak direkam atau diproduksi sendiri, artinya melakukan sebuah re-upload ya. Nah, berarti yang diharapkan dari Facebook adalah memang video kita sendiri yang kita rekam pakai HP kita sendiri. Nah, ketika kita tidak kita rekam dari HP kamera kita sendiri ataupun bukan kita yang memproduksi, nah inilah yang bisa menyebabkan pelanggaran di akun kita ya. Tetapi tidak berarti dari voice cover, komentar, grafik, pengeditan yang kreatif ataupun menambahkan nilai ya. Jadi artinya di sini ketika kita melakukan sebuah re-upload ya, perlu menambahkan nilai teman-teman ya, ataupun menambahkan ya, bisa kita tambahkan wajah kita ya, agar lebih kental lagi untuk video kita agar tidak terdeteksi pelanggaran ya. Jadi seperti itu. Tetapi saya nggak menyarankan ya untuk melakukan sebuah re-upload. Memang resikonya itu sudah beberapa kali saya jelaskan bahwa ketika kita melakukan sebuah re-upload ya resikonya susah mendapatkan monetisasi, bahkan ketika sudah mendapatkan monetisasi pun itu bisa jadi monetisasi dinonaktifkan ataupun berlogo merah seperti tadi ya. Nah, jadi ciri-ciri penyebab ada 3 hal. Yang pertama adalah editorial terbatas. Ini salah satu penyebab kenapa akun kita terkena pelanggaran. Kemudian yang kedua, di sini ada menggabungkan. Nah, jadi jika teman-teman memotong-motong video orang lain, teman-teman gabungkan ya, ini juga bisa berisiko pelanggaran. Kemudian konten duplikat, artinya video yang kita upload itu sudah ada di Facebook lebih dulu, kemudian kita upload kembali. Nah, ini adanya kesamaan dari konten ya. Jadi yang pertama yang 3 hal yang bisa menyebabkan akun kita terkena keaslian konten terbatas. Yang pertama adalah editorial terbatas, di mana kita mengupload video yang bukan kita rekam sendiri ataupun bukan kita produksi sendiri tanpa menambahkan nilai. Yang kedua adalah di sini menggabungkan ataupun memotong-motong ya, mengkomplikasi, misalkan dari video TikTok ya, kita gabungkan. Nah, ini tidak bisa dimonetisasi ataupun bisa jadi kontennya terkena pelanggaran konten tidak asli. Dan yang terakhir adalah konten duplikat ya. Jadi sudah jelas ya dari Facebook sendiri, memang setiap platform itu tetap ada peraturannya ya. Yang diharapkan adalah agar intinya ya pemilik dari Facebook menginginkan agar untuk pengguna di Facebook ini tetap merasa aman ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin sukses di Facebook ini, ingin untuk menjadi kreator dalam jangka panjang, ya fokuskan pada video sendiri. Ya, nggak usah mikir re-upload teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.